Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Abidin. Di sini saya akan menyampaikan terkait materi manasik haji dan umroh. Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa bab, yaitu yang pertama perihal tawaf. Tawaf adalah sebagai ibadah pembuka jika Anda ingin beribadah di Masjidil Haram. Semisal ingin beriktikaf, ingin sholat, ingin menuntut ilmu dalam kajian-kajian Masjidil Haram, maka disunahkan tawaf begitu masuk Masjidil Haram, atau yang disebut dengan tawaf tahiyatul masjid. Tak hanya itu, tawaf merupakan ibadah yang hanya dilakukan di Masjidil Haram, dikarenakan tawaf dalam Islam hanya untuk memutari Ka'bah dan hanya ada di sana. Dilihat dari sebab syariatnya, tawaf dibagi menjadi 7 macam, yaitu tawaf qudum, tawaf ziarah, tawaf wada, tawaf umroh, tawaf nazar, tawaf tahiyatul masjidil haram, dan tawaf tatawwu. Syarat-syarat melaksanakan tawaf: selain harus mengerti pengertian tawaf, dalam pelaksanaan tawaf ada syarat-syarat yang harus Anda penuhi dalam melakukan ibadah ini. Beberapa poin tersebut merupakan syarat sah, dan ini beberapa syarat yang akan saya sampaikan. Pertama, niat hanya untuk beribadah pada Allah. Niat yang ikhlas merupakan syarat diterimanya suatu ibadah. Begitu juga dalam tawaf. Jangan sampai ada niat lain, terutama niat bermaksiat seperti ingin berbenturan dengan lawan jenis atau mengambil harta jamaah lain. Bagi orang yang sedang berihram tidak disyaratkan niat khusus tawaf yang diucapkan dalam pelaksanaan tawaf, karena sudah tercakup dalam niat ihram haji atau umroh. Sedangkan untuk orang yang tidak ingin berihram, maka disyaratkan niat tawaf saat memulai putaran tawaf di dalam hati, karena niat ialah ibadah hati. Kedua, suci dari hadas kecil maupun besar. Tawaf merupakan ibadah juga mensyaratkan bersih dari hadas kecil maupun besar. Demikian pula badan, pakaian, dan tempat yang dilalui harus suci dari najis. Bila di tengah tawaf berhadas atau terkena najis seperti buang air, maka harus bersuci dan menghilangkan najisnya terlebih dahulu dengan berwudu dan sebagainya. Setelah itu melanjutkan putaran dari tempat ia memulai berhadas atau terkena najis, namun lebih utama untuk mengulangi tawaf dari awal. Ketiga, menutup aurat. Tertutup dari aurat juga merupakan syarat sah mayoritas ibadah. Baju ihram laki-laki dan perempuan sudah menutup aurat, tetapi Anda juga harus menjaga agar tidak tersikap saat bertubrukan dengan jamaah lain. Bila di tengah putaran tawaf aurat terbuka, maka diwajibkan untuk segera ditutup dan dilanjutkan putaran tawaf dari titik syarat saat aurat terbuka. Keempat, memulai tawaf dari Hajar Aswad. Rasulullah SAW menyuntuhkan kepada para sahabat untuk memulai tawaf dari Hajar Aswad. Anda juga dianjurkan menyentuhnya atau menyiumnya. Adapun jika tidak sanggup, maka cukup menengadahkan tangan ke arahnya. Kelima, menjadikan Ka'bah di sebelah kiri. Putaran tawaf sudah diatur sejak zaman sebelum Rasulullah SAW, yaitu berlawanan arah jarum jam, sehingga Anda harus selalu berada di sebelah kiri Ka'bah. Jika di tengah putaran tidak sesuai posisi tersebut, maka segera ke posisi yang benar dan melanjutkan hitungan putaran tawaf dari tempat tersebut. 6. Semua anggota badan dan pakaian berada di luar bangunan Ka'bah, Sad Zarwan dan Hijr Ismail. Syarat ini berkaitan dengan jalur atau lintasan jamaah tawaf. Lintasan tersebut tidak melewati dalam Ka'bah, Sad Zarwan dan Hijr Ismail, sehingga semua anggota badan dan pakaian seorang tawaf harus berada di luar bangunan-bangunan tersebut. Apabila di pertengahan putaran tawaf anggota badan berada di dalam kawasan-kawasan tersebut, maka tidak dihitung putaran tawaf. Ia wajib segera berada di posisi yang benar dan melanjutkan putaran tawafnya.
Yang terakhir yaitu ketujuh, tawaf sebanyak 7 kali putaran. Tawaf harus dilakukan secara yakin sebanyak 7 kali putaran. Jika ragu-ragu, maka mengambil bilangan yang paling sedikit untuk selanjutnya menambah jumlah putarannya. Sebagaimana keraguan dalam rakaat sholat, keraguan yang timbul setelah selesai tawaf tidak berpengaruh dalam keabsahan tawaf. Oke, selanjutnya adalah munajat di multazam. Salah satu tempat yang mustajab untuk berdoa adalah multazam. Multazam adalah dinding Ka'bah yang terletak antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Pada musim haji, tempat ini menjadi incaran jamaah karena tak mengherankan jika multazam senantiasa dipadati jamaah. Jamaah haji tak sedikit yang berdoa sembari tangannya menyentuh dinding multazam. Bahkan ada jamaah yang mengusap-ngusap dinding multazam. Namun, tak sedikit pula mereka yang berdoa dari jauh tak bisa menyentuh dinding multazam karena jamaah terlalu padat. Cara ini pun tak mengurangi makna doa yang kita lakukan. Memang, usai melaksanakan tawaf, kita antara lain dianjurkan berdoa atau bermunajat di multazam. Ritual lainnya yang disunahkan untuk dikerjakan sesudah melakukan tawaf yaitu sholat dan berdoa di makam Ibrahim, sholat sunnah hijr, dan minum air zam-zam. Selanjutnya adalah sholat di belakang makam Ibrahim. Makam Ibrahim merupakan tempat yang diburu para jamaah haji dan umroh untuk bisa sholat dan doa di tempat itu. Jika ada kemampuan, para jamaah disunahkan sholat di makam Ibrahim. Disunahkan sholat 2 rakaat di belakangnya. Saran dari Dr. Thorik As-Suwaidan dalam bukunya Misteri Haji dan Umroh mengungkapkan rahasia besar amalan haji dan umroh. Dr. Thorik mengatakan sholat di belakang makam Ibrahim itu wujud keteladanan kepada Nabi SAW sebab beliau telah melakukannya. Sholat di belakang makam Ibrahim itu dinamakan dengan sholat sunnah 2 rakaat tawaf. Pada rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun dan pada rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas. Katanya, Dr. Thorik mengatakan sholat di makam Ibrahim itu merupakan perintah syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan untuk menjadikan sebagai tempat sholat. Hal ini disebutkan dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 125, yaitu dan jadikanlah sebagian makam Ibrahim tempat sholat. Dan selanjutnya lagi sholat di Hijr Ismail. Hijr Ismail adalah bagian bangunan dari Ka'bah yang terletak antara rukun Sami dan rukun Iraki yang ditandai dengan tembok berbentuk setengah lingkaran. Di dalam Hijr Ismail merupakan tempat mustajab. Di sini dapat melakukan sholat sunat, berzikir, dan berdoa. Sholat sunat di Hijr Ismail tidak ada kaitannya dengan tawaf, dapat dilakukan kapan saja. Keutamaan sholat di Hijr Ismail adalah sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Sholat sunat dapat dilakukan kapan saja kecuali pada waktu datang sholat fardu. Dan ini pembahasan terakhir dari saya yaitu tentang sa'i. Sa'i ialah berjalan dimulai dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah dan sebaliknya sebanyak 7 kali perjalanan. Yang berakhir di Bukit Marwah, perjalanan dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah dihitung 1 kali dan juga dari Bukit Marwah ke Sofa dihitung 1 kali. Bagi yang uzur boleh menggunakan kursi roda yang sa'inya dilakukan di lantai 2, lantai 3, dan lantai 4 atau skuter matic yang tersedia di tempat khusus di lantai 3. Jemaah haji yang melakukan sa'i tidak wajib suci dari hadas besar atau kecil, tapi disunatkan suci dari hadas besar atau kecil. Tidak disyaratkan jika keadaan memungkinkan naik ke atas Bukit Sofa Marwah, tetapi apabila sulit maka cukup sampai di kaki bukit saja. Bagi laki-laki disunahkan lari kecil antara 2 pilar lampu hijau, sedangkan bagi perempuan tidak disunatkan, cukup mempercepat langkahnya. Tidak dianjurkan mengangkat kedua tangan sambil takbir menghadap Ka'bah waktu sa'i, tetapi yang dianjurkan adalah mengangkat kedua tangan untuk berdoa sambil menghadap Ka'bah. Bagi yang berpendapat sholat wajib berjamaah fardu ain, berhenti dari sa'i dan dilanjutkan kembali setelah selesai sholat berjamaah, sedangkan bagi yang berpendapat fardu kifayah, sa'i boleh diteruskan apabila kondisi memungkinkan. Hal yang harus dikerjakan setelah selesai melakukan sa'i adalah mencukur atau memotong rambut, bertahalul. Semua sa'i diakhiri dengan cukur kecuali
Pertama, jemaah haji ifrad atau qiron yang memilih melakukan sa'i setelah tawaf qudum, sebab pada saat itu dia masih dalam keadaan ihram dan berlaku semua larangan ihram. Kedua, jemaah haji yang melakukan sa'i setelah tawaf ifadah apabila sudah mencukur saat di Mina, sudah tahlul awal. Oke, terima kasih. Itu tadi yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya kira cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.